Hai Study Buddies, kenalin nama aku Bunga. Di sini aku akan menemani kalian untuk mempelajari kimia dasar 1. Nah, di video ini kita akan mempelajari mengenai larutan asam dan basa. Jadi agendanya itu kita akan mempelajari mengenai teori asam basa, pH asam basa, dan reaksi asam dan basa. Jadi yang pertama itu ada teori asam basa. Ini ada teori dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepas H+ di dalam air. Sementara untuk basa adalah zat yang melepas OH- di dalam air. Contohnya untuk asam di sini kita ada HCl. Dia ini akan terionisasi dalam air menjadi H+ dan Cl-. H+ ini yang menandakan bahwa HCl itu asam. Sementara untuk basa ini contohnya ada NaOH. NaOH ini akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, OH- ini yang menandakan bahwa NaOH itu adalah basa menurut Arrhenius. Tetapi teori ini memiliki kekurangan atau keterbatasan, yaitu gejala asam dan basa hanya berlaku pada pelarut air. Sementara seperti yang kita ketahui, pelarut itu bukan air aja ya. Selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry. Nah, menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat memberikan H+ atau donor proton, sementara basa adalah zat yang menerima H+ atau akseptor proton. Di sini contohnya kita ada reaksi NH3 plus HCl. Ini reaksi bolak-balik atau reversible menjadi NH4 plus Cl-. Nah, sekarang kita lihat nih yang ke kanan dulu panahnya. Dari NH3 menjadi NH4+. Berarti kan dia hanya bertambah. Berarti dia menerima H+ atau akseptor proton. Berarti dia ini basa. Sementara untuk HCl, dia kan menjadi Cl-. Berarti dia memberikan H+-nya. Berarti dia ini asam. Sekarang kalau dari kanan ke kiri, berarti kan ini NH4+ jadi NH3. Berarti dia kan kekurangan H-nya, H+-nya. Berarti dia asam. Nah, ini namanya asam konjugat. Selanjutnya ini Cl-, dia jadi HCl. Berarti kan dia menerima H+. Berarti dia basa konjugat. Jadi pasangan asam basa konjugasi ini hanya berbeda 1 H+. Kalau asam konjugat itu dari X menjadi X1H+. Kalau basa konjugat itu dari X 1 H+. Misalnya gini deh, kita punya NH3. Kalau dia ditambah 1 H+, dia itu bakal jadi NH4. Nah, NH4-nya ini dia itu asam konjugat. Nah, selanjutnya kalau misalnya NH3 dikurangi 1 H+. Ini reaksinya reversible. Berarti dia jadinya NH2. Nah, berarti dia ini basa konjugat. Gitu. Selanjutnya ada teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Contohnya di sini ada H+, ada kation logam seperti Fe3+, Al3+, dan B3+. Sementara untuk basa adalah suatu zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya ini ada OH- dan atom dan ion logam dari golongan 5A sampai 7A. Misalnya contohnya itu kayak gini. Ada NH3N. Nah, NH3 ini miliki 1 PeB. Kemudian dia berikatan misalnya sama BF3. Nah, seperti yang kita tahu, BF3 ini itu dia nggak memenuhi aturan oktet. Nah, jadinya NH3 ini menyumbangkan PeB-nya atau pasangan elektron bebasnya ini untuk dipakai bersama-sama dengan BF3. Jadinya kayak gini. Nah, karena NH3 ini menyumbangkan pasangan elektronnya, berarti NH3 ini basa.
Sementara karena BF3 ini menerima pasangan elektron, maka BF3 ini asam.